Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisuledi Kowi, NPM 211434158, kelas 3B, Prodi PGSD. Dosen pengampu Ibu Sutarini SPD MPD. Saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Adapun sedikit pengertian dari wawasan dasar pengelolaan pendidikan adalah suatu pandangan atau pengetahuan tentang serangkaian kegiatan merencanakan, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur SDM, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan atau proses pembelajaran. Setelah penjelasan dari wawasan dasar pengelolaan pendidikan, adapun konsep dasar pengelolaan pendidikan, yaitu yang pertama itu ada manajer. Menurut Husain Usman, manajer yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu ada manajemen atau administrasi. Adapun beberapa orang yang mengartikan tentang administrasi. Yang pertama itu menurut Oteng Sutrisna, manajemen yaitu upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Lalu ada menurut Mohrifal, administrasi yaitu keseluruhan proses yang mempergunakan semua sumber potensi yang tersedia. Lalu menurut Sondang Pesyangian, administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir menurut Dudung Adasewal dan Setio Somantri, ada beberapa kaidah-kaidah administrasi, yaitu yang pertama itu ada mengantisipasi tuntunan perkembangan, kedua produk atau hasil dari pembangunan pendidikan, yang ketiga peranan dan tugas dari lembaga pendidikan yang semakin bertambah dan beragam, yang keempat tuntunan dari masyarakat terhadap lembaga, dan yang terakhir yang kelima, pendidikan dan lembaga pendidikan telah menjadi ajang bisnis. Nah, itu tadi konsep dasar pengelolaan pendidikan. Lalu ada beberapa fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Yang pertama itu ada pengembalian keputusan, yang kedua merencanakan, yang ketiga mengorganisasikan, yang keempat mengkomunikasikan, yang kelima mengkoordinasikan, yang keenam mengawasi, dan yang terakhir itu mengevaluasi. Nah, setelah itu ada pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama itu ada pendekatan organisasi klasik, yaitu gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Erederick Taylor. Konsep gerakan ini adalah orang yang dapat bekerja layaknya sebagai mesin. Yang kedua ada pendekatan hubungan manusia. Pendekatan ini dipelopori oleh Mary Parker Follett. Pendekatan ini adalah gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan ini pun dipelopori oleh Kester. Pendekatan ini kontribusi kerjanya berkenaan dengan konsep struktur dan dinamis. Nah, hanya itu saja penjelasan ataupun pemahaman dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.